Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin menanggapi banyak hal ya, terutama dari Effendi Channel itu, yang merasa terusik dengan video saya. Kemudian gembar-gembor kalau saya memotong video. Ya, tentu saja orang yang mudah terpukul seperti itu biasanya aswaja, rata-rata aswaja. Yang doyan ngamuk itu aswaja. Jadi aswaja itu kan doyan ngamuk. Dan selalu merasa benar. Orang itu kalau selalu merasa benar, pasti itu ngumpat-ngumpat seperti yang dilakukan oleh mereka itu. Kemudian yang dituduh Wahabi yang cari salah gitu. Padahal mereka sendiri lalu apa? Ingin mengoreksi mereka yang dikatakan Wahabi itu. Mereka yang disebut-sebut Wahabi oleh mereka. Dalam hal ini adalah Salafi. Tidak terima sikap dan gaya mereka biasanya lebih menampakkan permusuhan, bukan dialog sehat. Kalau Anda teliti, misalnya mengikuti video demi video yang ditayangkan oleh mereka, apakah itu Effendi Channel atau teman-temannya itu, semua kan arogan. Tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan bahwa dia itu orang berilmu. Nggak ada orang berilmu seperti itu. Ya, mudah terusik dengan Ustadz Khalid Basalamah, mudah terusik dengan Syafiq Basalamah, mudah terusik dengan Zainal Abidin, mudah terusik dengan Zulkarnain Sanusi, mudah terusik dengan Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, mudah terusik dengan Yazid Jawas dan teman-teman yang lain. Mudah terusik mereka itu. Dan apa yang lucu, mereka ini nggak pernah membaca karya-karyanya Yazid Jawas gitu ya. Mereka itu cuma dengar ceramahnya. Kalau berbicara keahlian di dalam dunia mereka sebenarnya tidak ada yang ahli gitu. Cuma komentator itu biasa yang sebagaimana yang dilakukan oleh komentator sepak bola. Ya, atau bisa juga dikatakan wasit yaitu wasit di dunia maya. Biasanya lebih memperhatikan gerak lawan dan kawan. Tetapi untuk kawan, biasanya ketika mengangkat kawan ini, walaupun sejelek-jeleknya diangkat supaya menjadi baik. Itu yang saya perhatikan. Jadi mereka tidak beda dengan kelompok-kelompok supporter itu. Dan tidak ilmiah, tidak berbobot, tidak kualitas. Nggak ada yang kualitas itu, mana ada? Coba aswaja yang kualitas mana? Ada nggak? Kemudian ceramahnya itu dicenderungi oleh orang-orang dan bisa mendatangkan kelompoknya sendiri yang sama-sama pembenci itu. Jadi rata-rata dari mereka ini hanya memicu kebencian. Idrus Ramli kayak apa, sampai dari bosan, sampai dari tidak mampunya menghadapi permasalahan, ngajak perang. Ini mereka gitu. Jadi begitu mereka sudah tidak ada lagi cara untuk menghadapi orang yang dituduh Wahabi tadi, mereka ngajak perang. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Coba mana yang ilmiah? Makanya saya tidak melayani. Buat apa melayani mereka itu? Ini cuman karena ada komentar miring ya, baru sekarang saya itu dikomentarin. Sebenarnya sih nggak perlu dilayani orang seperti dia, nggak ada apa-apanya juga kok. Paling dia marah-marah aja gitu. Coba lihat apanya yang hebat dari mereka? Nggak ada yang hebat. Ngomong doang gitu. Kitabnya ya kitab mereka. Untuk menanggapi sesuatu hanya kitab mereka, dan itu pun tidak menguasai. Makanya kalau saya itu ngapain
peduli dengan mereka. Saya nggak sama sekali tidak peduli dengan mereka. Itu ya. Karena prinsip saya sebagai seorang muslim, bagaimana memberikan yang terbaik kepada agama, kepada pemeluk agamanya. Bukan kemudian menipu umat dengan bid'ah-bid'ahnya itu. Yaitu berusaha menjerumuskan umat ke dalam bid'ah. Ini kan biasa dilakukan karena mereka menggadang-gadang yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ketersinggungan mereka sampai sekarang ini berkaitan dengan bid'ah hasanah. Ya. Tidak pernah tersinggung dengan Pak Hasanah, dengan Bu Hasanah gitu. Atau Hasanah. Tapi tersinggung dengan bid'ah hasanah. Nah, sebagai seorang muslim, ya cuma saya bisa menasihati. Kalau memang cerdas, nggak usah teriak-teriak. Kenapa sekelas Khalid Basalamah, sekelas Syafiq Basalamah, sekelas Abdul Hakim Amir Abdad tidak mau diajak kalian debat? Karena memang kalian tidak kualitas. Lah, wong gayanya gaya preman di dalam memahamkan agama, masa mau ngajak debat segala gitu. Kecuali nampak nalarnya benar-benar sebagai seorang intelektual, bisa diajak berpikir waras, ya itu boleh. Ini kan tidak, bukan waras, gila gitu. Hilang ingatan ketika membicarakan orang yang disebut Wahabi. Bukan lagi berbicara terkait benar atau tidak gitu. Ini barangkali ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.